Berjumpa lagi dengan Diani dalam kuliah uji sensoris. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang lalu, yaitu tentang panelis. Kita akan masuk pada bab tentang seleksi panelis. Nah, sebagaimana yang sudah Ibu sampaikan, bahwa kita harus memilih panelis yang sesuai kriteria. Untuk melakukan pengujian sensoris, dia harus mampu berfungsi sebagai alat atau instrumen pengujian. Nah, seperti apa caranya seleksi panelis? Mari kita lihat bersama-sama. Cara melakukan seleksi panelis, kita yang pertama perlu kita lakukan adalah tahap wawancara. Tahap pertama ini kita akan menggali informasi tentang calon panelis kita. Informasi apa yang perlu digali? Tentu terkait dengan kriteria-kriteria seorang panelis seperti yang sudah Ibu sampaikan di dalam pertemuan yang lalu. Nah, cara kita melakukan wawancara atau menggali informasi ini bisa dengan cara lisan, wawancara langsung, atau juga melalui kuesioner. Antara lain, informasi yang perlu kita kumpulkan terdiri dari pengalamannya. Apakah sebelumnya pernah melakukan pengujian sensoris? Apakah dia sudah mengenal tentang uji sensoris, gitu ya? Kita perlu tahu hal itu supaya kita bisa lebih paham calon panelis kita ini orang yang nanti masih perlu kita beri informasi seberapa banyak gitu ya. Kemudian jenis kelamin tentu nanti terkait dengan yang kemarin disampaikan, kalau wanita biasanya nanti pada masa periode tertentu dalam siklusnya itu ada masa-masa sensitivitasnya mungkin terganggu gitu ya. Kemudian usia. Nah, usia kemarin sudah bahas juga bahwa kalau usianya terlalu tua, sudah lansia gitu biasanya fungsi alat inderanya kan juga mengalami penurunan gitu ya. Jadi kita kalau ingin mendapatkan data yang bagus, tentu rentang usianya harus kita tentukan nih. Kita mau yang rentang usia berapa sesuai dengan produk kita gitu ya. Kalau kita memang membuat produk yang kita uji ini khususnya untuk anak-anak muda ya kita cari panelis yang anak-anak muda. Tapi kalau itu tidak dibatasi umur ya kita tentukan aja rentangnya dari usia berapa sampai usia berapa yang sekiranya sensitivitasnya masih bagus, sensitivitasnya masih bagus dan kelompok usianya yang berseragam lebih bagus gitu ya. Jadi tidak ada rentang yang terlalu jauh gitu. Kemudian kondisi kesehatan, kemarin sudah Ibu sampaikan, kondisi kesehatan kan kita perlu tahu, mungkin punya penyakit tertentu, mungkin punya alergi gitu ya, punya alergi supaya nanti ketika menguji produk kita, siapa tahu ada alergen yang menyebabkan dia nanti menjadi terganggu kesehatannya, kan bisa berbahaya juga gitu ya. Kemudian kita juga perlu mengetahui kebiasaan pola konsumsi terhadap makanan tertentu. Apakah dia cenderung menyukai yang asin, sering mengkonsumsi yang asin, atau sering mengkonsumsi yang manis? Apakah dia suka mengkonsumsi permen sehingga rongga mulutnya ini sangat terbiasa dengan rasa manis kan gitu ya. Nah, sehingga dia mungkin kurang sensitif terhadap rasa manis. Nanti kalau kita akan menguji atribut rasa manis dari produk kita ya perlu dilihat sensitivitasnya terhadap rasa manis seperti apa. Kemudian juga mungkin ada orang-orang yang suka sekali dengan rasa asam gitu ya. Nah, kita nanti perlu mengetahui kebiasaan calon panelis kita yang akan berpengaruh terhadap sensitivitasnya. Kemudian kebiasaan merokok atau mengkonsumsi makanan minuman tertentu tadi sudah disampaikan juga. Buta warna atau tidak, ini perlu, karena kadang kita dalam pengujian sensoris tidak terlepas dari pengujian warna dari produk kita. Kalau panelisnya nggak bisa membedakan warna, ya nanti susah akan memberikan penilaian ya. Kemudian hasil wawancara akan memberikan pada kita calon-calon panelis yang, oh ini potensi untuk melakukan pengujian, sensitivitasnya bagus. Menjadi calon panelis yang berpotensi untuk melakukan pengujian. Nah, tapi ada juga mungkin calon yang ini tidak sensitif sama sekali, jadi dia tidak potensi untuk melakukan pengujian gitu ya.
Tapi ada juga mungkin calon yang ini sebenarnya sensitivitasnya bagus, tapi kadang nggak konsisten gitu ya. Nah nanti itu masih masuk ke tahap screening lagi untuk memastikan sensitivitasnya itu sebenarnya seberapa bagus gitu, seberapa bagus. Dan nanti mungkin kalau dia ternyata sensitivitasnya melalui screening itu terbukti bagus, apakah dia konsisten? Kemudian pertanyaannya itu dari 1 kali pengujian, 2 kali pengujian, 3 kali pengujian dengan sampel yang sama, apakah dia mampu memberikan penilaian yang konsisten. Itu yang juga perlu kita ketahui dari calon panelis kita. Gitu ya, nanti melalui tahap screening kita akan mengetahui hal itu. Nah, kemudian tahap kedua adalah screening, tahap penyaringan. Tahap screening ini kita melakukan pengujian sensoris yang melibatkan calon-calon panelis yang sudah kita wawancara tadi untuk melihat, membuktikan sensitivitasnya seberapa, konsistensi dalam melakukan penilaian bagaimana. Untuk menilai hal itu kita perlu melakukan screening dengan cara melakukan pengujian sensoris menggunakan metode, salah satunya menggunakan metode threshold, penentuan threshold. Misalnya kita butuh panelis yang sensitif dengan rasa manis karena nanti kita akan menguji rasa manis pada produk kita. Maka kita lakukan screening. Kita akan cari panelis yang ini sensitivitasnya terhadap rasa manis bagus. Nah, dengan pengujian threshold itu kita caranya menyajikan satu seri sampel larutan murni yang manis kan gula ya, larutan gula dari 0 sampai 1%. Jadi ada 0, 0,1%, 0,2, 0,3 sampai 1%. Kemudian diberi kode 3 digit angka semua sampel itu. Dan taruh di nampan, diletakkan secara acak. Nah, panelis diminta menguji, merasakan, menilai sampel yang sampel pertama sampai sampel terakhir itu yang dia bisa merasakan ada rasa manisnya yang mana saja dengan mengisi satu tabel gitu ya, nanti diberi nilai plus atau 1 kalau dia bisa merasakan manis. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan data satu calon panelis dengan calon panelis yang lain itu akan berbeda-beda. Ada yang mulai konsentrasi 0,1% itu sudah bisa merasakan rasa manis. Ada yang nanti konsisten gitu ya ke konsentrasi yang lebih tinggi terus bisa merasakan manis. Tapi ada juga mungkin calon panelis yang konsentrasi rendah ini bisa, kemudian konsentrasi yang tengah, oh ternyata dia memberi nilai 0 atau memberi nilai tanda minus, tidak ada rasa manis itu. Nah, nanti di konsentrasi tinggi, oh dia bisa merasakan lagi, berarti ini tidak konsisten, meskipun di awal di konsentrasi rendah cukup sensitif, tapi ternyata di konsentrasi yang berikutnya kurang konsisten penilaiannya, seperti itu. Jadi nanti dari hasil pengujian ini kita bisa melihat mana panelis yang memang sensitif dengan rasa manis, bisa mendeteksi rasa manis itu sejak konsentrasi yang rendah, dan bagaimana konsistensinya dalam penilaian. Nah, pengujian ini atau pengujian nilai ambang batas ini bisa kita lakukan beberapa kali, sehingga kita bisa melihat dari pengujian pertama, kedua, ketiga, calon panelis A ini hasilnya bagaimana, gitu ya, hasilnya bagaimana. Nah, nanti kita bisa simpulkan, oh dia sangat sensitif, oh dia sangat konsisten, dia sangat sensitif dan sangat konsisten itu di dalam penilaian. Nah, dari situ kita bisa milih panelis-panelis yang benar-benar sensitif dan konsisten di dalam melakukan penilaian. Selanjutnya yaitu bisa juga menggunakan metode triangle atau metode pengujian segitiga. Pada metode pengujian segitiga ini kita menyajikan satu seri sampel yang terdiri dari 3 sampel. Nah, 3 sampel ini 2 diantaranya adalah sampel yang sama. Tapi ketiga-tiganya kita beri kode 3 digit angka. Dan calon panelis kita minta untuk menebak, menduga mana di antara ketiga sampel ini yang sebenarnya beda dari yang lain. Gitu ya. Jadi nanti kita berikan berulang-ulang gitu beberapa kali, kemudian kita akan lihat seberapa banyak dia menilai benar.
penilaiannya benar, tebakannya benar gitu ya. Oh, kita bisa sajikan sampel yang konsentrasi pertama dan ketiga. Nanti yang konsentrasi pertama itu kita sajikan 2, tapi semuanya diberi kode angka yang beda gitu ya. Kalau panelis ini bisa nebak terus dengan beberapa kali pengujian, dia benar, itu berarti dia punya sensitivitas yang bagus. Nah, calon dengan jawaban benar minimal 60% dari berapa kali kita pengujian, kalau 10 kali ya 6 kali dia minimal 6 kali dia menjawab betul, itu artinya dia memenuhi syarat untuk mengikuti tahap berikutnya. Dia lolos gitu ya. Minimal 60%. Jadi kalau kita melakukan pengujiannya 10 kali, ya 6 kalinya itu dia harus benar minimal itu. Nah, setelah itu, setelah uji triangle, bisa juga menggunakan pengujian range method. Range method ini calon panelis diminta memberi penilaian satu seri sampel yang bervariasi, bisa seperti yang threshold tadi ya. Kemudian parameter yang akan dinilai misalnya rasa manis, misalnya diberi sampel 20 sampel gula, itu kita sudah bikin sampelnya itu terdiri dari 5 variasi konsentrasi itu misalnya ya, dari 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Nah, kemudian dari sampel-sampel ini masing-masing konsentrasi sebenarnya di situ ada 4. Ada 4, tapi kita beri kode 3 digit angka semua 20 sampel ini. Dan mereka diminta memberi nilai 1 sampai 5. Sampel yang pertama dengan 3 digit angka itu rasa manisnya itu skornya 1 atau 5 gitu. Nah, itu nanti kalau dia menjawab persentasenya juga banyak yang benarnya, maka dia akan lolos seleksi ya. Nanti tentang metode-metode pengujian kita akan bahas pada bab tersendiri. Nah, setelah kita dapat calon-calon panelis yang lolos seleksi tadi, maka kita akan lakukan training atau latihan untuk calon panelis kita. Tujuannya apa? Untuk membiasakan mereka pada tata cara pengujian. Misalnya kita akan menguji viskositas, kekentalan dari satu produk, katakanlah misalnya yogurt gitu ya, kita mengembangkan satu produk yogurt, dan panelis harus menilai kekentalannya. Nah, untuk membiasakan panelis menilai kekentalan produk yogurt, ini harus kita lakukan latihan terus. Latihan, caranya gimana tahu menilai kekentalan? Merasakan alirannya ketika ditelan gitu ya. Nah, itu perlu latihan supaya panelis terbiasa dengan cara penilaian itu dan terbiasa dengan produk yang diuji. Maka di dalam latihan atau training yang kita lakukan, kita tetap menggunakan produk sesuai dengan produk yang akan kita uji nanti di dalam pengujian yang sesungguhnya. Nah, selain itu, latihan atau training ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan panelis untuk melakukan pengujian, meningkatkan sensitivitas dan daya ingatnya terhadap karakteristik produk dan juga terhadap atribut sensoris yang diuji. Meningkatkan sensitivitasnya terhadap atribut sensoris yang diuji ya tadi misalnya kekentalan. Kalau kita belum terbiasa membedakan kekentalan satu sampel dengan sampel lain itu akan sangat sulit. Tapi kalau kita sudah melewati tahap latihan, training, itu kita akan bisa merasakan perbedaan aliran bahan dengan kekentalan yang berbeda. Nah, maka sensitivitas dan daya ingat terhadap satu atribut sensoris ini sangat penting. Supaya dia ketika melakukan pengujian yang sesungguhnya itu bisa melakukan pengujian dengan tepat. Melatih pengertian yang sama, ini satu panelis dengan calon panelis lain harus punya persepsi yang sama tentang satu atribut mutu. Oh, menilai kekentalan itu dengan cara seperti ini. Itu satu panelis dan panelis yang lain harus sama. Menilai viskositas tadi harus dengan cara seperti ini. Itu satu panelis dengan panelis yang lain juga harus sama ya. Kemudian memperkecil perbedaan dalam memberikan penilaian. Nah, hal-hal itu kan nanti akan harapan kita dari misalnya 15 orang panelis ini, kalau cara menilainya sudah sama, persepsinya sudah sama, itu kan hasil penilaiannya akan bisa lebih seragam. Tidak ada timbul bias yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bukan sampel yang kita uji. Gitu. Faktor-faktor di luar sampel yang kita uji itu tidak boleh ikut berpengaruh sebenarnya. Makanya dilakukan
latihan. Nah, latihan bisa dilakukan sebanyak 10-12 kali pengujian, baik secara kelompok maupun secara individu. Secara kelompok artinya boleh kita buat kelompok-kelompok panelis dan mereka bisa berdiskusi. Oh, sampel ini seperti apa persepsi mereka, dan mereka bisa saling koreksi. Oh, caramu menilai salah, oh, caramu mengujinya salah gitu. Jadi itu boleh dalam latihan, tapi nanti dalam pengujian sesungguhnya nggak boleh ya, nggak boleh ada diskusi satu panelis dengan panelis yang lain. Kalau dalam training masih boleh. Nah, setelah dilakukan training, pelatihan, maka perlu dilakukan evaluasi kemampuan. Tadi kan 10-12 kali latihan. Nah, setelah itu kita evaluasi lagi ya, apakah kemampuan panelis ini sudah lebih baik dari yang sebelumnya, yang dulu pada saat screening gitu ya. Kita lakukan pengujian lagi terhadap produk yang sama. Gitu. Jadi kita bisa lihat dari evaluasi kemampuan ini mana calon panelis yang memang sudah siap untuk melakukan pengujian, mana yang kurang mampu. Oh, panelis ini ternyata dari sekian kali latihan dan evaluasi kemampuan itu hasil pengujiannya kok jelek gitu ya, tidak konsisten dan berubah-ubah terus, satu sampel yang sama dinilainya ganti-ganti gitu. Nah, itu kita nggak bisa gunakan dia sebagai panelis. Kemudian bagi calon yang kurang mampu ini sebenarnya kalau kita mau sih masih bisa kita berikan latihan untuk meningkatkan sensitivitasnya. Tapi kadang kalau dalam satu penelitian kan dikejar waktu juga ya. Kalau harus memberikan latihan lagi mungkin butuh waktu yang lebih lama. Gitu. Maka untuk tadi tahap screening ini kita harus merekrut calon panelis ini yang jauh lebih banyak dari yang kita butuhkan. Kalau kita butuhnya 15, ya jangan hanya 16 orang yang di screening. Ya artinya kan kita tidak punya kesempatan untuk memilih. Paling nggak 2 kali lipat lah, 30 orang, 35, 40 itu kita akan leluasa memilih gitu ya. Kita akan punya peluang untuk dapat panelis yang sangat sensitif, yang konsisten itu lebih besar kalau calon panelis yang kita seleksi itu lebih banyak. Nah, kemudian ada banyak faktor yang mempengaruhi pengujian, yang bisa mempengaruhi panelis di dalam pengujian, mempengaruhi sensitivitasnya, mempengaruhi hasil pengujiannya. Yang pertama, motivasi. Kalau seseorang sudah ogah-ogahan, jangan dipaksa untuk jadi panelis. Kalau dia tidak punya motivasi yang benar untuk melakukan pengujian dengan tepat, motivasi untuk menjadi instrumen pengujian dalam pengujian sensoris, ya dia akan melakukan pengujian itu semaunya gitu ya. Jadi perlu ada motivasi. Kemudian sensitivitas psikologis. Nah, sensitivitas psikologis itu apa sih? Nah, secara psikologis dia memang harus sudah siap untuk melakukan pengujian. Sehingga dia nanti bisa melakukan pengujian dengan penuh konsentrasi, dia bisa melakukan pengujian dengan senang, gitu ya, dengan perasaan senang, bukan terpaksa. Dia bisa melakukan pengujian dengan dengan lebih baik kalau dia punya sensitivitas psikologi yang bagus. Gitu. Kemudian ada kesalahan-kesalahan psikologis yang nanti bisa terjadi, yang ini harus kita hindari. Nah, apa saja sih nanti kesalahan psikologisnya? Ini ada banyak jenis kesalahan psikologis yang bisa terjadi dalam penilaian. Yang pertama adalah tendensi sentral. Tendensi sentral ini terjadi ketika panelis cenderung memberikan nilai di tengah. Tidak berani memberi nilai ekstrim rendah atau tinggi gitu ya. Nah, maka perlu ditekankan pada panelis melalui latihan training tadi bahwa panelis harus memfungsikan dirinya itu sebagai instrumen pengujian, sebagai alat ukur gitu. Jadi ketika dia memang merasakan intensitas rasa manisnya rendah, ya nilai aja rendah. Nggak perlu sungai, kok ini nggak terasa manis ya, tapi nggak enak lah, nanti jangan-jangan memang ada gulanya di nilai tengah. Nggak boleh seperti itu gitu ya. Jadi kita harus membiasakan panelis untuk memposisikan diri benar-benar sebagai instrumen pengujian. Kemudian kontras effect. Kontras effect ini penilaian yang terpengaruh oleh letak sampel. Jadi panelis melogika, oh ini sampel yang ini yang di sebelah kiri ini nggak terasa manisnya. Yang kanan ini harusnya lebih manis dari yang kiri. Nah, itu nggak boleh ada pemikiran seperti itu. Jadi panelis harus diberitahu, ditekankan
tidak boleh ada pertimbangan seperti ini ya. Jadi kita kadang tadi meletakkan sampelnya juga acak gitu ya, harus diacak, nggak boleh diurutkan. Kemudian ada kesalahan psikologis yang disebut expectation error. Ini disebabkan karena penulis justru menerima informasi berlebih tentang produk yang sedang dinilai. Contohnya, kalau kita melakukan penelitian, membuat minuman dengan kadar perbedaan kadar gula. Kita sebenarnya pengen menguji nih, saya tambah gula yang sedikit dengan yang banyak ini berpengaruh nggak terhadap tingkat kemanisannya, karena minuman ini juga ada rasa asamnya gitu ya. Nah, penulis Anda nggak boleh tahu sampel Anda itu konsentrasinya gula berapa saja, nanti dia akan terpengaruh. Dia akan berlogika begini, oh ini sampelnya kan konsentrasi gulanya beda-beda. Nah harusnya tingkat kemanisannya juga beda. Nah padahal belum tentu kan, karena ada komponen rasa lain yang ikut berpengaruh. Mungkin dari bahan yang lainnya ada rasa asam, ada komponen rasa lain yang nanti bisa berpengaruh pada tingkat kemanisan. Bisa jadi dengan penambahan persentase gula yang tinggi ini belum tentu menambah tingkat kemanisannya, karena interaksi dengan rasa yang lain. Seperti itu kan bisa saja terjadi. Justru yang kita cari kan, kalau memang saya sebagai peneliti, penambahan gula yang banyak tidak mempengaruhi tingkat rasa manis, ya sudah saya gunakan penambahan gula yang sedikit, lebih sehat dan juga lebih ekonomis gitu ya. Kan dari industri kan pasti berpikir begitu. Nah, maka panelis tidak boleh menerima informasi berlebih tentang produk yang diuji. Nanti dia akan melogika, gitu. Akan terlalu banyak melogika, dan bukannya menempatkan diri sebagai instrumen pengujian lagi, tapi menilai berdasarkan logikanya. Oh ini logikanya itu kalau ditambah gula lebih banyak ya harusnya lebih manis gitu. Nggak seperti itu. Dia harus menempatkan diri sebagai instrumen pengujian, ya seberapa intensitas rasa manis yang bisa dia rasakan itu yang dia berikan penilaian gitu. Kemudian kesalahan psikologis yang kedua adalah stimulus error. Stimulus error ini panelis terpengaruh oleh sifat-sifat yang tidak relevan dengan sifat yang diuji. Misalnya apa? Menguji rasa tingkat kemanisan buah mangga. Kita ingin tahu buah mangga A, B, C tingkat kemanisannya sama atau tidak. Nah, kebetulan warnanya kok beda ya. Yang satunya kuning pucat, yang satunya agak oranye, yang satunya oranye banget gitu. Nah, kadang orang berpikir yang warnanya oranye banget itu kalau buah mangga pasti lebih manis. Nah, itu yang namanya stimulus error. Kita tidak sedang menilai warna, kita sedang menilai tingkat kemanisan, tetapi terpengaruh oleh warna gitu, oleh atribut lain yang tidak sedang diuji. Nah, ini tidak boleh terjadi. Maka nanti dalam penyajian sampel ada persyaratan yang harus dipenuhi supaya atribut-atribut yang tidak sedang dinilai ini tidak ikut berpengaruh. Kalau kaitannya dengan warna, mungkin di laboratorium uji sensorisnya, pada bilik pengujiannya juga ada lampu yang bisa memanipulasi warna, perbedaan warna sampel tadi ketika tidak melakukan pengujian warna. Nah, kemudian kesalahan psikologis berikutnya adalah logical error. Logical error ini bisa terjadi karena informasi yang kurang jelas tentang cara pengujian. Dapat menyebabkan penilaian terhadap satu sifat yang secara logis dikaitkan dengan sifat lain. Ini mirip dengan yang tadi ya, tingkat kemanisan mangga yang dikaitkan dengan warnanya. Atau mungkin tekstur tertentu nanti dikaitkan dengan rasa, seperti itu. Kemudian halo effect. Halo effect ini terjadi jika beberapa sifat produk dinilai dalam waktu bersamaan. Seringkali hasilnya akan berbeda kalau masing-masing dinilai terpisah. Jadi kalau misalnya kita menilai produk yogurt tadi, ada tingkat kemanisan, kemudian kekentalan, kemudian menilai juga tes berlemak gitu ya. Ini kan beberapa atribut dinilai kalau bersama-sama. Itu bisa jadi hasil penilaiannya akan berbeda kalau kita sajikan sampel menguji kemanisan dulu. Nanti selang beberapa saat
sajikan lagi sampelnya, menguji yang berkendala. Seperti itu bisa beda hasilnya, karena orang kadang ketika dia melakukan pengujian itu nggak bisa terpecah fokus, harus fokus pada satu pengujian tertentu gitu loh. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan pengujian sensoris, bagaimana menyajikan sampel, apakah sekali sampel disajikan semua atribut sensoris, berapa atribut sensoris dinilai, atau satu persatu. Biasanya satu persatu akan lebih bagus hasilnya. Kemudian adanya sugesti. Sugesti bisa muncul dari diskusi percakapan seorang panelis dengan panelis lain. Maka dalam pengujian sensoris yang sesungguhnya panelis harus berada di bilik pengujian dan tidak boleh ada diskusi satu dengan yang lain. Diskusi, menurutmu rasanya gimana? Menurut ini akan mempengaruhi, padahal dia harus berfungsi sebagai instrumen kan, harus berfungsi sebagai alat ukur gitu. Ketika berfungsi sebagai instrumen, ya sudah, fungsikan alat indera kita ini sebagai alat ukur sifat sensoris yang kita uji. Jangan perhatikan pendapat orang lain gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya, supaya tidak terjadi kesalahan psikologis. Nah, ini ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam pengujian sensoris. Yang pertama, pengujian dilakukan minimal 1,5 sampai 2 jam setelah makan atau 30 menit setelah merokok. Kenapa? Supaya rongga mulut dan penciuman kita sudah terbebas dari sisa-sisa makanan dan atau rokok yang dikonsumsi, gitu ya. Kemudian tidak menggunakan panelis yang sedang sakit, tadi sudah dijelaskan. Panelis tidak makan makanan pedas sebelum pengujian. Nah, kalau menghilangkan rasa pedas itu kan butuh waktu cukup lama ya, jadi sebaiknya tidak makan pedas atau makanan yang berbumbu tajam. Kan kadang kita ada makanan-makanan yang sudah beberapa saat kita konsumsi tapi masih meninggalkan rasa yang cukup lama di rongga mulut atau di tenggorokan gitu. Nah, itu harus dihindari. Kemudian panelis tidak menggunakan parfum kosmetik pada saat pengujian karena seringkali mempengaruhi bau, flavor gitu ya. Apalagi lipstiknya pakai lipstik rasa stroberi misalnya, atau parfum yang menyengat nanti mengaburkan penciuman dan juga mempengaruhi flavor yang kita deteksikan dari makanan yang diuji. Kemudian panelis mencuci tangan dengan menggunakan sabun tanpa pewangi. Nah, tangannya itu kalau kena sabun yang bau apel atau apa nanti akan mempengaruhi pengujian. Pada pengujian rasa, panelis harus berkumur air tawar sebelum melakukan pengujian dan ketika berpindah dari satu sampel ke sampel yang lain untuk menetralkan rongga mulutnya. Itu yang perlu dilakukan untuk kita menyeleksi panelis sampai dengan melakukan pengujian. Nah, kita akan bersama-sama belajar lebih banyak tentang uji sensoris. Pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang bagaimana menyajikan sampel, bagaimana menata laboratorium uji sensoris, dan bagaimana memilih metode atau tipe pengujian yang sesuai dengan tujuan penelitian kita. Kita akan bahas semua itu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas.